Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sarita. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil instrumen saya sebagai tugas akhir dalam mata kuliah instrumen non-tes. Adapun instrumen saya berupa kuesioner yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Online bagi Mahasiswa. Sebagai instrumen awal, definisi efektivitas menurut KBBI adalah segala sesuatu yang berupa perubahan atau akibat yang menimbulkan hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha. Efektivitas dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya suatu usaha yang telah dilakukan. Sedangkan pembelajaran online diambil dari kata belajar online, merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara elektronik yang memanfaatkan media yang berbasis komputer. Efektivitas pembelajaran dapat diidentifikasi dari perilaku-perilaku, baik itu dari perilaku pendidik dalam hal ini dosen maupun dari peserta didik yaitu mahasiswa. Selain itu, efektivitas pembelajaran juga dapat diidentifikasi dari konteks lingkungan di mana pembelajaran tersebut berlangsung. Sehingga efektivitas pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses belajar. Pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar secara statistik. Hasil belajarnya peserta didik menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah dilakukannya pembelajaran. Sehingga efektivitas pembelajaran online adalah ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran yang dilakukan secara online. Dari instrumen awal, dirumuskanlah kisi-kisi dari butir pernyataan. Kisi-kisi butir pernyataan saya terdiri dari 5 buah dimensi dan juga 5 buah indikator. Adapun dimensi dan indikator yang dimaksud adalah untuk dimensi waktu, melihat kesesuaian jadwal pembelajaran. Untuk dimensi penunjang pembelajaran yang dilihat adalah ketersediaan perlengkapan yang dilakukan selama pembelajaran online. Yang ketiga, komunikasi yang dilihat adalah perilaku adanya kegiatan komunikatif antara pendidik dan peserta didik selama pembelajaran online. Yang keempat adalah tugas yang dilihat yaitu tingkat intensitas dan keefektifan pemberian tugas selama pembelajaran online. Dan yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran yaitu kesesuaian aktivitas pembelajaran online. Nah, dari indikator-indikator tersebut dikembangkanlah menjadi butir-butir pernyataan. Adapun butir pernyataan yang saya miliki terdapat 38 buah butir dari 5 buah indikator yang bernilai positif dan negatif. Kedelapan butir ini diletakkan pada nomor butir yang acak dan kemudian dipisahkan antara butir positif dan butir negatif. Untuk setiap instrumen dilakukan 2 buah validasi. Yang pertama adalah validasi teoretik dan yang kedua adalah validasi empirik. Validasi teoretik merupakan validasi pakar, di mana pakar yang diambil adalah 2 orang mahasiswa juga memprogram mata kuliah ini. Yang pertama itu Gosya Saf sebagai pakar pertama dan Herunisa sebagai pakar kedua. Setelah itu instrumen disebar dan dilakukan validasi empirik. Validasi empirik terdiri dari 2 buah tahap yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk pembahasan lebih mendalam mengenai validasi teoretik. Jadi, setelah butir dirumuskan, indikator beserta butir dirumuskan, diberikan kepada pakar, di mana pakar menilai dengan 4 buah pilihan, yaitu sangat relevan, kurang relevan, dan tidak relevan. Hasil tersebut kemudian dilakukan tabulasi silang untuk kedua pakar untuk didefinisikan pada huruf A, B, C, dan D tergantung pada pemilihan kedua buah pakar. Selanjutnya, hasil validitasnya ditentukan dari jumlah huruf D yang diperoleh dibagi dengan banyaknya butir. Hasil tersebut dapat menentukan skala validasi teoretik dari suatu instrumen, di mana apabila hasilnya berada pada skala 0,00 hingga 0,39, hasilnya adalah validitas yang sangat rendah. Pada hasil validitas antara 0,40 hingga 0,59 hasilnya sedang, sedangkan 0,6 hingga 1 itu validitasnya tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan instrumen yang saya miliki setelah dilakukan tabulasi silang, hasil validasi teoretiknya yaitu berikut ini. Saya perlihatkan hasil tabulasi silangnya, di mana pakar 1 dan 2 hanya memberikan nilai 3 dan 4 dan beberapa nilai 2, sehingga yang dihasilkan adalah huruf C dan D dengan jumlah huruf D sebanyak 29 dibagi jumlah butir sehingga yaitu 38 dihasilkan 0,763. Berdasarkan skala validitas teoretik tadi,
dapat dilihat bahwa validitas yang saya miliki itu validitas tinggi. Selanjutnya, setelah dilakukan uji validitas atau validasi teoretik dari pakar, dibuatlah instrumen yang berupa kuesioner ini. Adapun identitas kuesioner saya yaitu judul efektivitas pembelajaran online bagi mahasiswa. Terdiri dari 38 butir dengan item jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kuesioner ini kemudian disebar luaskan melalui online dan diperoleh responden sebanyak 36 orang mahasiswa dari berbagai fakultas dan berbagai universitas. Setelah hasil responden terkumpul, selanjutnya dilakukan validasi empirik. Validasi empirik seperti yang saya jelaskan tadi terdiri dari 2 buah tahap, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu digunakan untuk menentukan butir yang valid dan tidak valid dari R-hitung. R-hitung dapat ditentukan dengan rumus seperti pada slide atau dapat dengan mudah juga dilakukan dengan Excel dengan menggunakan formula Pearson dalam kurung array I, array L, di mana I adalah butir yang akan ditentukan valid atau tidaknya. Setelah diperoleh hasil butir-butir yang valid, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk menentukan RI. Suatu instrumen dikatakan reliable apabila RI-nya lebih besar dari 0,6. Nah, dapat dilihat bahwa RII memiliki rumus K per K kurang 1 dikali I1 dikurang sigma S1 kuadrat per ST kuadrat, di mana itu adalah varians per butir dengan varians keseluruhan butir. Selanjutnya, uji validitas. Telah dikatakan tadi bahwa jumlah responden yang diperoleh adalah 36 orang, sehingga untuk R-tabel ditentukan adalah 0,329 dengan signifikasi R-tabel adalah 5%. R-hitung yang diperoleh untuk setiap butir dapat ditampilkan pada slide, di mana terlihat bahwa keputusan valid atau tidaknya itu terdapat 14 buah butir yang tidak valid dari 38 butir, sehingga saya memiliki 24 butir yang valid. Valid atau tidaknya ditentukan dari apabila R-hitung yang diperoleh lebih besar dari R-tabel, maka butir tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas yang saya peroleh dapat ditampilkan dari tabel berikut. Terdapat 36 buah responden dengan hasil yang ditampilkan pada slide ini. Selanjutnya, hasil uji reliabilitasnya dilakukan perhitungan Cronbach alpha untuk menentukan RII dengan rumus K per K dikurang 1, di mana K adalah jumlah butir yang valid dikali dengan 1 dikurang sigma S1 kuadrat per ST kuadrat, yaitu variansi setiap butir per variansi keseluruhan, sehingga diperoleh hasil RII 0,83478. Hasil ini menunjuk lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen yang saya miliki adalah reliable. Hasil 0,83478 ini selanjutnya juga dapat ditentukan tingkat reliabilitasnya dengan menggunakan skala reliabilitas pada slide ini, di mana untuk nilai RII di antara min 1,0 hingga 0,20 memiliki reliabilitas sangat rendah atau bisa dikatakan tidak reliable. 0,20 hingga 0,60 memiliki reliabilitas sedang dan rendah, sedangkan yang saya miliki adalah 0,83478 di antara 0,80 dan 1,0, sehingga skala reliabilitas yang saya miliki adalah reliabilitas sangat tinggi. Untuk itu kesimpulannya adalah instrumen ini dapat digunakan sebagai alat ukur. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.